Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang konsep file transfer protokol. Jadi, file transfer protokol itu biasa disingkat FTP, merupakan protokol internet yang digunakan untuk melakukan upload dan download file dari komputer pribadi kita ke komputer remote atau komputer yang ada di internet. Nah, sebagai gambarannya, kurang lebih seperti gambar yang ada pada PDF ini, di mana FTP client itu adanya di komputer kita, kemudian untuk FTP server itu ada di sisi server. Nah, sebagai gambaran jelasnya, saya akan memperlihatkan salah satu skema jaringan, di mana umumnya kita memiliki local area network pada kantor atau sekolah ya, atau di instansi kita masing-masing. Nah, kemudian di dalam instansi kita itu, di jaringannya itu terdiri dari beberapa komputer yang bisa melakukan pengiriman data dari local area network ke server yang ada di internet melalui perangkat router. Nah, jadi ibaratnya router ini adalah sebuah modem yang biasa kita gunakan untuk koneksi ke internet. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengupload data dari komputer yang ada di local area network kita ke server. Nah, proses pengiriman data dari komputer kita yang ada di kantor menuju ke server itu disebut sebagai upload. Sedangkan sebaliknya, proses pengambilan data dari sisi server menuju ke komputer kita itu disebut sebagai download. Jadi dua hal ini adalah yang paling penting dalam konsep file transfer protokol atau biasa disingkat FTP. Nah, adapun aplikasi yang digunakan salah satunya adalah FileZilla, di mana FileZilla ini adalah aplikasi FTP client yang berfungsi untuk melakukan remote ke sisi server. Dalam hal ini, FileZilla ini atau FTP client ini memiliki dua area. Satu area untuk komputer kita dan satu area adalah area untuk remote server. Nah, proses yang akan terjadi adalah ketika kita melakukan pemindahan data dari komputer kita ke server, maka prosesnya ini disebut upload, dan sebaliknya ketika kita mengambil data dari server itu disebut sebagai download. Ya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan nomor IP tujuan pada komputer kita yang telah terinstall aplikasi FileZilla, kemudian menginputkan username dan password yang telah disiapkan oleh server. Kemudian untuk portnya secara default adalah port 221. Ya. Kemudian klik quick connect untuk melakukan koneksi. Nah, berhubung pada sisi server belum terinstall aplikasi sejenis FTP, maka untuk melakukan perpindahan data dari komputer pribadi kita ke server, kita masih bisa menggunakan SFTP, di mana SFTP ini adalah bagian dari aplikasi atau layanan SSH yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi dalam hal ini untuk portnya kita menggunakan port 22. Ya, jadi untuk formatnya di hostnya ini kita bisa menggunakan format sftp.2// nomor IP tujuan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba mendemokan bagaimana cara melakukan proses upload dan download data pada komputer server. Ya, langkah pertama, jadi saya menginputkan nomor IP server pada aplikasi FileZilla yang telah terinstall pada komputer kita. Jadi nomor IP-nya adalah 34.69.8.1.
218.62. Kemudian masukkan username yang telah dibuat di sisi server, masukkan passwordnya, dan hubungkan menggunakan port 22. Kita klik quick connect. Ya, maka kalau sudah muncul status seperti ini, status directory listing home successful, maka koneksi ke server sudah berhasil, ditandai dengan munculnya beberapa file yang ada pada sisi server. Ya, untuk tahap pertama saya akan melakukan proses upload ke sisi server. Nah, dalam hal ini yang saya siapkan pada komputer saya adalah sebuah halaman web sederhana HTML ya, yang akan saya pindahkan ke sisi server. Nah, di sini berhubung di sisi server sudah ada file index ya. Nah, file indexnya ini kita bisa hapus atau bisa langsung ditimpa ketika kita melakukan proses upload. Nah, contohnya caranya ya, kita blok dulu ya, select all, Ctrl A, kemudian klik kanan, baru pilih menu upload. Nah, ketika proses sedang berjalan, maka statusnya akan muncul di bagian bawah yang menandakan proses pengiriman sudah dilakukan, ditandai dengan 3 tab. Tab yang pertama adalah antrian file, yang kedua adalah transfer yang gagal, dan yang ketiga adalah transfer yang sukses. Nah, untuk file yang sudah ada, biasanya ada muncul notifikasi seperti ini. Di sini pilihannya apakah kita ingin menimpa atau skip saja. Nah, dalam hal ini rencananya tadi memang akan ditimpa ya, karena file indeksnya ini bukan dari halaman yang kita inginkan. Nah, saya coba overwrite. Nah, supaya tidak berulang ya, misalnya ada 2-3 atau beberapa file yang sudah ada namanya yang sama ya, maka opsi always use this action kita bisa centang agar file-filenya itu bisa langsung tertimpa atau overwrite secara otomatis. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada status di mana satu file transfernya gagal ya. Nah, di sini kenapa gagal? Kita bisa lihat ternyata ya, untuk indeks HTML yang ada pada sisi server ini kepemilikannya adalah root ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kepemilikannya adalah root, maka file indeksnya ini tidak bisa di overwrite. Jadi salah satu cara untuk bisa mengubah atau mengganti file index ini menjadi file index yang berasal dari komputer kita ya, kita perlu masuk ke server, kemudian mengubah mode permisi ownernya ya, ownershipnya, supaya berubah menjadi user ID ya. Nah, jadi caranya kita bisa copy dulu alamat IP-nya, kemudian masuk ke sisi server menggunakan aplikasi sejenis putih ya, seperti ini, pilih open, kemudian login menggunakan ID, passwordnya ya, dan supaya saya bisa mengakses lebih leluasa, saya masuk menggunakan super user. Nah, kalau kita lihat pada directory home ID ini sama persis dengan home ID yang ada pada FileZilla ya. Jadi home ID ini menampilkan daftar file dan folder yang ada pada directory ID. Nah, untuk kepemilikan filenya tadi ya, index ini memang statusnya adalah root ya. Nah, untuk menggantinya kita harus menggunakan sintaks tambahan, yaitu chown ya, change owner ya, kemudian ubah menjadi ID,
spasi nama filenya ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, supaya bisa langsung terimplementasi, ini kita melakukan koneksi ulang ya, dengan cara klik quick connect. Maka akan muncul koneksi baru di sisi sebelahnya tab yang pertama tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk indeksnya ya, ini statusnya masih root ya. Kita coba lihat dulu apakah ada kesalahan tadi pada saat perubahan owners ya. Kita coba lihat. Nah, ini sebenarnya statusnya sudah berubah ya. Nah, biasanya ini muncul karena sessionnya masih tersimpan ya. Jadi caranya agar bisa lebih valid ya, kita coba tutup dulu, kita copy dulu IP-nya, tutup dulu aplikasi FileZilla client-nya, kemudian kita buka kembali. Kemudian masukkan IP-nya, username-nya, password-nya, dan port 22. Kemudian klik quick connect. Nah, setelah koneksinya berhasil dengan status directory listing successful, maka muncul status file dan folder directory atau directory yang baru ya pada sisi server, di mana tadi file indexnya yang tadinya adalah ownernya adalah Adi, sekarang sudah yang tadinya adalah root ya, sekarang sudah berganti menjadi Adi. Nah, sekarang kita melakukan timpa file ya, melakukan overwrite. Jadi cukup satu file saja ya, karena tadi yang belum bisa overwrite adalah index. Nah, di sini kita lakukan overwrite. Nah, jika berhasil, maka di bagian bawah ini akan muncul pesan successful. Nah, kemudian proses dari sisi server ke sisi klien atau laptop kita ya. Misalnya di sini ada file berupa image ya. Nah, ini kita bisa pindahkan ke laptop kita ya. Caranya dengan cara klik kanan kemudian pilih download ya. Maka proses yang terjadi adalah mendownload dari sisi server ke klien ya. Nah, ini ditandai dengan berpindahnya atau terkirimnya file header ini ke sisi klien atau komputer kita. Nah, kita bisa cek ya pada directory apakah file header ini betul-betul ada ya yang berasal dari sisi server. Kebetulan di sini posisinya adalah di desktop ya. Nah, kita bisa cek di directory atau folder desktop. Kemudian kita bisa lihat ya di sini filenya apa ada ya. Tadi nama filenya adalah header ya, header. Kemudian masuk di HTML CSS. Kemudian kita bisa lihat di dalam folder HTML CSS itu ada file header. Ini yang sudah berasal dari server ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi prinsip kerja dari FTP ini adalah bagaimana kita melakukan proses perpindahan data dari sisi klien ke sisi server atau dari sisi server ke klien menggunakan protokol FTP. Ya. Untuk protokol FTP sendiri standarnya adalah port 21 ya, seperti yang ada pada beberapa komunikasi atau konsep yang kita pernah pelajari ya. Nah, adapun FTP ini bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain selain FileZilla ya. Bisa juga diakses melalui halaman web browser kita. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara FTP client dengan FTP server. FTP client itu aplikasi klien untuk melakukan remote ke FTP server, sedangkan FTP server menyediakan layanan untuk bisa diakses oleh FTP client.
Nah, untuk cara kerjanya sendiri yang khusus menggunakan FTP ya, karena tadi kita menggunakan SSH sebagai layanan transfernya. Untuk FTP itu ada dua mode ya. Jadi mode yang pertama adalah aktif mode, di mana pada posisi aktif mode pada saat melakukan pengiriman data, FTP itu menggunakan dua port ini ya. Jadi satu untuk command, satu untuk data. Nah, datanya dikirim pada port 20. Nah, tetapi pada posisi di mana lagi pasif ya, tidak ada pengiriman data ya. Nah, itu FTP servernya itu menggunakan random port ya. Tapi khusus untuk komennya tetap menggunakan port 21. Ya. Nah, di sini untuk pasif mode itu hanya menggunakan random port saja. Ya, jadi fungsi-fungsi FTP itu banyak macam ya. Jadi kita bisa melakukan pertukaran file, kemudian sangat berguna untuk para developer web ya, yang ingin melakukan upload website ya, atau membackup website di sisi server ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara kerjanya ya, seperti yang tadi saya sudah demokan ya, di mana klien FTP itu akan melakukan pengecekan ya, apakah ada layanan FTP pada sisi server. Jika ada, maka klien akan membuka koneksi ya, menggunakan port yang digunakan ini standarnya 21. Kemudian saat klien melakukan upload berkas, maka port 20 dibuka ya. Nah, seperti itu. Jadi prinsip kerja dari FTP ini saya pikir cukup mudah ya. Jadi Anda tinggal melakukan drag and drop bisa ya. Dengan drag and drop juga bisa tanpa melakukan klik kanan ya, seperti itu. Contoh misalnya untuk file header ini ya, saya coba drag. Nah, ini bisa langsung menimpa ya filenya. Nah, seperti ini ya. Ya, sama juga kalau misalnya di sini kan belum ada BG ya. Kita coba upload BG, download BG ya ke sisi komputer kita. BG akan berpindah ke sisi komputer kita. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.